Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi kuliah kita microcontroller ya. Seperti yang saya info minggu lalu, ini mestinya ada jadwalnya mulai mendemokan ya. Mungkin tugas-tugas timnya, atau sebelum punya ide mungkin nanti bisa lihat contoh-contoh yang coba saya tunjukkan. Tapi komtingnya ya, minta tolong komtingnya untuk membentuk tim. Timnya bebas, Anda lebih percaya diri 1 orang, 2 orang, 3 orang. Maksimal satu tim kemarin 8 orang, tidak apa-apa. Jadi satu tim bisa 8 orang, atau 7 lah ya, 7 nanti 8 dengan saya kalau jadi paper. Jadi biasanya dari kuliah ini nanti bisa jadi paper kalau Anda cukup bagus, bisa buat syarat yudisium. Nah, salah satu contoh penerapan mikro yang menurut saya cukup punya ilmu tinggi, yaitu di PID control ya. Jadi Anda nanti bisa menerapkan mikro ini di PID. Nah, seperti yang sudah saya kirim di grup tadi itu salah satu yang dikembangkan salah satu universitas di Amerika sana, Brigham University, yang UPN sudah mendapat izin. Dalam hal ini saya sudah berkomunikasi dengan associate professor di sana untuk mengembangkan alat yang sama di Indonesia atau di UPN. Nah, itu yang TC Lab namanya ya. Kemarin untuk mengakses alamatnya Anda bisa menggunakan kata kunci ini. Di Google menggunakan kata kunci TC Lab AP Monitor ya. So, saya tunjukkan lagi. Jadi kalau Anda mencari di Google, kata kuncinya adalah AP Monitor TC Lab, begini ya. Nah, ini nanti akan diarahkan ke tempat alat mikro yang sudah disiapkan oleh salah satu kampus di Amerika ini. Nah, ini alatnya. Dan ini alat ini sudah saya beli, tetapi kelemahan dari alat ini dia masih mengandalkan Arduino Uno biasa, sehingga tidak bisa connect ke internet ya. Nah, maksud saya kalau di antara Anda mungkin bisa ini, kalau mau misalnya mendiskusikan dengan saya secara offline atau luring, saya insya Allah biasanya hari Rabu sama Jumat di kampus ya. Jadi misalnya Anda belajar di daring ini tidak jelas atau tidak ini kurang menangkap yang saya sampaikan, Anda bisa ke kampus hari Rabu atau Jumat biasanya ya, anak-anak mahasiswa yang bimbingan skripsi itu Rabu sama Jumat. Nah, kita salah satunya alat ini, alat TC Lab ini kita bisa menirukan alat ini dan kita sudah dapat izin. Saya sudah dapat izin dari Brigham University ya. Saya lupa ininya, nama ininya, tapi saya sudah ada di email. John namanya John Hidringen ya. Cuman saya lupa ininya. Yang jelas saya sudah pernah dapat ini permit ini ya. Nah, di sini saya waktu izinnya. Nah, di sini jawabannya. Jadi salah satu pengembang dari TC Lab dari Amerika ini. Salah satu pengembang TC Lab ini namanya John Hidringen ini loh. Nah, ini John Hidringen sudah mengizinkan feel free to use TC Lab however you would like ya dan sebagainya karena berbasis open source, bahkan kita dipersilakan untuk mengembangkan seperti yang ini tambahan dokumentasinya ya, seperti yang sudah saya kirim ke grup itu. Jadi artinya Mr. John ini, Prof. John ini sudah mengizinkan kalau kita mau membuat TC Lab ini di Indonesia ya, untuk mau kita kembangkan di Indonesia ya, terutama di UPN kita sudah dapat izin.
Nah ini orangnya yang ini ya. Ini yang ada gambar di sini, ini dia selalu muncul Prof. John ini yang. Nah ini alatnya. Kemudian kalau Anda mau lebih detail bisa di sini. Lebih detailnya ini ada di sini. Nah, ini di sini ada, terus termasuk yang saya kirim ke grup tadi ya. Nah, ini orangnya selalu muncul di sini nih, Mr. John-nya tadi. Dan alat ini sebenarnya sudah dijual secara internasional lewat internet atau online. Dan ini sebenarnya memberi ide kepada kita, kalau kita bisa, kan kita sudah dapat izin ya, kita sudah dapat izin untuk mengembangkan alat yang sama ini. Kalau kita bisa membuat yang sama ini, kita sudah boleh ya mengembangkan sendiri. Kalau bisa ada nilai plusnya. Nah, yang saya sudah kembangkan bersama teman-teman, ini saya ganti mikronya. Nah, mikro yang dia pakai kan Arduino Uno. Nah, ini salah satu yang bisa kita kembangkan. Anda bisa pakai Node MCU, tetapi kelemahan Node MCU kan untuk input analognya hanya satu. Nah, ini kita ganti dengan yang saya kirim tadi itu ke Anda. Kalau Anda misalnya nggak dapat Node MCU, bisa pakai yang 32 ya. Yang tadi sudah saya kirim juga ke Anda. Ini ya. Jadi Anda bisa pakai SP32 ini. Jadi SP32 ini kalau Anda cari di pakai kata kunci yang sama, SP32 ini Anda copy saja. Ini Anda cari di Google, maka Anda akan menemukan seperti ini. Salah satunya yang dijual di Tokopedia ini ya. Nah, ini kan mirip Node MCU bentuknya toh. Ini mirip Node MCU, cuma dia menggunakan ESP32, bukan ESP8266 biasanya ya. Nah, ini Anda bisa pakai. Nah, kelebihannya dia bisa kita memungkinkan untuk kita gunakan untuk menirukan alatnya ini, Brigham University ini ya. Kan Anda butuh 2 heater, kemudian dua sensor suhu ya, 2 sensor analog suhu dan 2 aktuator heater pemanasnya ya. Jadi pemanas ini yang digunakan untuk menaik turunkan suhunya. Sedangkan mikro yang di bawahnya, kalau yang Brigham University ini dia berbasis Arduino Uno, kita bisa ganti dengan 32 tadi ya, SP32 ini. Nah, itu caranya. Supaya apa? Kelebihannya nanti kita bisa klaim bahwa yang dia punya kan tidak bisa connect internet. Maka yang dikembangkan oleh UPN itu bisa connect internet. Jadi kita kasih nama ETC Lab misalnya. Internet Bits TC Lab TC Lab berbasis internet, temperatur control lab. Nah, itu yang sudah kita coba rancang bersama teman-teman. Mudah-mudahan nanti Anda kalau sudah jadi alatnya, saya inginnya mahasiswa informatika khususnya yang mungkin sudah belajar mikro, nanti Anda cukup menggunakan alat itu saja. Termasuk mungkin anak-anak semester 1 yang gabung di komunitas robotika dan mikrocontroller misalnya, itu juga sudah bisa mulai membantu memasarkan, dan membantu ini, karena di sini ada nama UPN-nya, nanti harusnya bisa ikut terkenal ya dengan mengembangkan alat ini yang kita sudah dapat izin ini. Ini seperti ini, dan yang sudah kita lakukan gambarnya, yang sudah kita bikin bersama teman-teman, tapi ini masih tahap prototype. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang kita rencanakan akan membuat alat seperti ini. Ini ETC Lab namanya ya. Kalau tadi kan TC Lab saja, yang sekarang adalah ETC Lab, ada internet base-nya. Komputer temperatur control lab. Nah, seperti ini. Ini lain-lainnya sama semuanya. Dia menggunakan 2 heater dan 2 sensor suhu ya. Yang kemudian di bawah ini langsung bisa ditempelkan ke kit microcontrollernya. Nah, microcontroller yang kita pakai ya, supaya ada perbedaan dengan punyanya Brigham University tadi, maka kita ganti yang Arduino Uno-nya, yang dia punya kan pakai Arduino Uno, kita ganti dengan ini ESP32 ya, yang dia punya kita ganti dengan ESP32 yang seperti dijual di ini ya, kalau kata kuncinya adalah ESP32 ini.
Ini adalah cara lain atau kit mikro yang lain selain Anda pakai Node MCU biasanya tuh. Node MCU yang pakai 8266 ya. Nah, ini kita pakai SP32, kelebihannya untuk kebutuhan kita di sini kan Anda butuh 2 sensor analog dan 2 aktuator analog ya. Ini menggunakan seperti ini sehingga kita bisa menirukan alat ini. Mudah-mudahan sih kalau sudah dapat sponsor, nah ini sudah bisa dibuat massal diproduksi oleh UPN ya. Ini aja yang punyanya Blingyang University ini ya. Ini Anda bisa lihat dia sudah memproduksi sekian ribu alat ya. Kit kecil ini ya. Yang bentuknya seperti ini sudah dijual ke seluruh dunia. Secara tidak langsung kampus ini sudah mempromosikan kampusnya dengan alat ini. Nah, saya pinginnya UPN juga seperti itu. Jadi UPN pinginnya nanti membuat alat yang sama, cuma kelebihan alat kita tidak TC Lab sekedar TC Lab, tetapi TC Lab yang bisa connect internet, maka namanya menjadi ETC Lab. Nah, ini yang sedang kita coba kembangkan bersama tim ya. Nah, harapannya kalau sudah seperti ini, ya ini sudah luar biasa nih kampus Provo ini. Ini bisa sampai 7.000 kits ya, yang dijual ke seluruh dunia, dan ini dunia-dunia ini, negara-negara yang sudah membeli ini, termasuk yang saya beli untuk UPN ya. Saya juga sudah beli satu alatnya untuk kita tirukan ya. Nah, seperti itu, dan alat ini juga sudah bisa kita tes. Seandainya kita offline, sebenarnya Anda bisa mencoba langsung alat ini. Tapi sebenarnya kalaupun tidak ada alat ini, Anda tetap bisa membuat sendiri dengan menirukan yang minggu lalu ya, sudah, atau yang beberapa pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuat cara koneksi mikro ke Python atau ke Jupyter Notebook lewat komunikasi serial, sehingga Anda bisa menaikkan atau membaca paling tidak ya, membaca sensor dari mikro ya. Nah, seperti ini, dan ini sudah ada diberikan rangkaiannya seperti ini. Nah, kalau di tempat yang tadi saya kirimkan ke Anda ini ya, di presentasi ini kan dia juga sudah kirimkan kepada kita beberapa penerapannya, contoh-contohnya, dan ini yang dia sulap menjadi pocket size ya. Jadi ini meskipun miniatur bentuknya, tetapi ini bisa menjadi miniatur kontrol suhu di industri ya. Jadi dengan sistem yang sederhana ini bisa didekati dengan orde 1 kalau Anda nyalakan satu sensornya, satu heaternya, dan bisa didekati dengan orde 2 dengan persamaan orde 2 kalau dua-duanya dinyalakan ya. Taunya dari mana? Nah, ini kembali ke webnya dia. Jadi di webnya di sini kan kalau Anda baca di sini, ini kan banyak teori-teori bisa didekati dengan first order ya, atau juga di second order ya. Ini dengan di second order ya. Jadi sebenarnya kampus kalau menjual alat atau produk, dia tidak sekedar alat dijual seperti di Tokopedia begitu, tetapi dia lengkapi juga dengan analisisnya, dengan konsepnya, dengan teorinya, sehingga ada ilmunya. Nah, saya pinginnya juga nanti seperti ini kalau sudah jadi alat kita, mungkin tidak semuanya kita hanya ngambil yang penting, dan mungkin kita tambahin koneksi-koneksi ke internetnya ya. Nah, dalam hal ini saya sudah menyiapkan websitenya, cuman belum bikin. Mudah-mudahan nanti kalau sudah jadi bisa kita taruh di sini. Nah, nanti untuk koneksi ke Internet of Things-nya, kita juga sudah kembangkan sendiri. Yang kemarin sudah saya info namanya IoT.net ya. Nah, jadi nanti ini Anda sudah bisa daftar menggunakan login ini. Jadi ini yang IoT.net ini mau kita dedikasikan untuk UPN dan juga mungkin untuk orang-orang yang ingin belajar Internet of Things. Nah, salah satunya bisa menggunakan alat yang mau kita kembangkan ini nanti ya, menggunakan TC Lab ini, harapannya nanti juga bisa connect ke sini ya. Anda bisa register lewat ini login, nanti kalau belum ada di situ bisa sign up ya. Ini tujuannya adalah semangatnya menggantikan Cloud MQTT ya, Cloud MQTT yang sudah tidak gratis ya. Ini kan sudah saya infokan di banyak workshop, saya juga sudah sering cerita bahwa ini Cloud MQTT ini cukup powerful, tetapi sekarang dia tidak gratis lagi ya. Jadi ini juga Cloud IoT yang ada di Amerika sana ya. Nah, ini yang paling murah saja Anda harus mengeluarkan duit $5 per bulan ya.
Ini saya kira sudah tidak memungkinkan kalau untuk versi mahasiswa, makanya kemudian lahirlah internetofthing.net ini, IoT.net, ada minusnya ya, IoT.net. Seperti ini. Nah ini harapannya saya nanti kalau temperatur kontrol ini sudah jadi, ini semua kita arahkan ke sini. Jadi kita ada dua promonya adalah menginfokan ke dunia bahwa UPN bisa membuat alat yang sama dengan kelebihan koneksi ke Internet of Things. Kemudian cloud Internet of Things-nya sendiri juga sudah kita siapkan. Nah ini yang sudah kita bangun bersama teman-teman. Harapan saya nanti kalau Anda mau mengembangkan ke PKL atau mau mengembangkan ke skripsi, semua bisa ke sini connect-nya ya. Nah, beberapa mungkin teman Anda di sini di kelas ini juga ada yang mengambil topik skripsinya Internet of Things, nanti mungkin bisa menggunakan ini sudah bisa aktif kembali dan sudah bisa daftar. Kan kemarin juga sudah saya coba bisa jalan ya. Ya ini menggunakan IoT.net salah satunya, dan mikro Arduino yang ada di sini yang di lab tadi supaya memiliki kemampuan untuk koneksi ke WiFi atau ke internet, maka harus diganti ya dengan Node MCU atau menggunakan ESP32. Node MCU kelemahannya nggak bisa ngambil dua ini supaya jadi dua order sini, second order ini, dia maka harus kita ganti dengan ESP32 ya. Ini yang ESP32 ini tadi dari datasheet yang sudah saya kirimkan kan, Anda bisa lihat di gambar portnya ini ya, di pin kaki-kakinya ini kan bisa kelihatan. Nah, ini sensor-sensornya bisa Anda pakai di sini atau di yang lain ya. Ini ada yang baru masuk. Oke, seperti itu. Jadi semangatnya, ini alat kecil ini, harapan saya nanti semoga tidak terlalu lama. UPN juga sudah bisa mempublis ini. Ini kelebihan alat kita nanti harapannya adalah apa? Jadi ya alatnya ini alatnya sudah kita buat semirip mungkin. Ini rancangan kita. Ini harapannya sudah semirip mungkin dengan yang punyanya apa? Punyanya Node MCU ini mana sih? Ini jadi sudah semirip mungkin loh ini bentuknya yang kita kembangkan. Tetapi kita mengganti mikrokontrollernya, mikrokontrollernya dia Arduino Uno kita ganti dengan ESP32 ya. Ada saya kira kalau belum beli yang MCU, kalau misalnya belum beli itu Anda bisa ganti dengan yang tadi saya kirim datasheet-nya ya. Anda bisa ganti dengan ESP32 ya. Nanti Anda lihat kaki-kakinya, untuk koneksinya Anda I/O dari mana, termasuk baca dan kirim analog sensornya dari mana ya. Nah saya kira kalau Anda mau mengembangkan yang sama, ini sudah kita rancang dan ya mirip kan, tentunya sudah sangat mirip, cuma ini bedanya mikronya yang kita gunakan sudah bisa support ke Internet of Things ya. Dan Internet of Things-nya sendiri sudah kita siapkan juga sini ya, IoT.net. Kemudian nanti kalau alatnya jadi mungkin kita juga akan kirim juga di lab web ID, cuman belum, ini sudah kita siapkan domainnya lab web ID, nanti semua TC lab dan sebagainya bisa kita promosi sini seharusnya ya. Nah kecuali UPN mau nanti, maksudnya Fasilkom ini nanti tinggal pembicaraan lebih lanjut, kalau mau di promo lewat Fasilkom juga bisa ya. Seperti ini saya juga sudah infokan di grupnya UPN dan sebagainya bahwa kita sudah bisa melakukan ini. Kalau misalnya data center UPN kita mau, ini juga bisa dikonekkan ke data center kita ya. Karena kita ini masih menggunakan VPS ya, kita sewa VPS. Maka seandainya kita gunakan data center yang fisik, maka kita bisa nanti gabungkan dengan GPU dan sebagainya ya. Graphical process ya itu ya, unit prosesor berbasis grafik yang super cepat sekarang. Seperti yang dilakukan oleh Google Colab ya. Harapan saya kan nanti ini sudah saya siapkan di sini juga untuk berbagai macam, selain untuk cloud conference, cloud streaming, seharusnya nanti juga bisa Anda coding langsung di sini seperti Colab. Cuman sekarang masih tahap pengembangan ya.
Nah, seperti itu. Jadi harapan saya Anda terinspirasi harusnya bahwa dengan alatnya sederhana ini, kalau Anda memiliki kemampuan di microcontroller, seharusnya Anda bisa gampangannya kalau mengikuti semangat dari semangatnya dari universitas di Provo ini tadi, ini di Provo University ini Provo University ini dia tidak sekedar menjual, tapi dia juga menyebarkan ilmu pengetahuan terutama PID control yang berbasis mikro ini ya. Ya ini kan dia sebenarnya juga sambil mempromokan produknya, tapi dia tidak sekedar menjual produk ini, dia juga cerita banyak ilmu di sini tuh, belajar PID dan sebagainya, termasuk dia sharing resource-resource-nya, semua open source, termasuk source code Python dan sebagainya bisa Anda download semua, termasuk source code untuk micro Arduino-nya ada di lab ini. Nanti Anda bisa cari, itu Anda bisa download source code-nya juga untuk mikro yang di-downloadkan ke sini ya, ke hardware ini. Ini bayangkan kalau dengan semangat ini Anda, saya kira harusnya semangat belajar microcontroller karena alatnya dia cukup sederhana, tapi dia tidak cukup bisa menguasai dunia ya. Saya kira seperti ini. Karena ini sudah tersebar di banyak negara-negara lain alatnya dia ini. Nah ini seperti ini, dia ada lebih dari 7.000 lebih produknya yang bisa dijual ke seluruh dunia. Nah, seperti itu. Jadi kemampuan Anda belajar microcontroller, seharusnya Anda wujudkan salah satunya di alat yang paling banyak berguna ini, yaitu di PID control ini. Makanya saya ingin sekali Anda paling nggak bikin yang sifatnya open loop juga tidak apa-apa ya. Kalau misalnya bisa close loop itu lebih baik, jadi ada penaik dan penurun suhunya. Tapi seandainya hanya close loop dulu, misalnya ada drive naik dan turun lewat heaternya itu juga sudah cukup bagus ya. Nah, seperti itu. Dan alat ini, PC Lab ini kan di slide yang sudah saya kirim tadi, ya ini ya. Ini alatnya dia, ini juga dia sudah lengkapi dengan PCB-nya juga sudah dikasihkan ke kita toh. Ini juga Anda lihat sebenarnya alatnya simple saja, dia juga sudah tunjukkan pin-pinnya, kemudian terutama yang analog pinnya ini yang kita butuhkan ya, dan yang ini yang analog pin ini kan untuk membaca sensor dari suhunya ya, sensor dari temperatur 1 dan 2 lah. Ini kalau Anda pakai yang Arduino Uno bisa, tapi kalau Anda pakai Node MCU hanya satu kan analog pinnya yang untuk bisa baca, makanya nanti Anda ganti dengan ESP32 supaya bisa baca dua ya. Jadi yang ESP32 nah ini kan ada dua sensor analog ini ya. Jadi Anda bisa ganti dengan ESP32 kalau Anda mau menirukan ini. Ini kan ada butuh dua analog pin ya. Kemudian ini kalau untuk sekedar ngetrap ininya Anda bisa pakai yang mana saja, ini banyak ya, untuk digital pinnya kan banyak. Termasuk untuk baca sensor, untuk kirim aktuator ya. Untuk kirim aktuator lewat ngetrap heater 1 dan 2 ini ya. Pemanasnya ini, kemudian ini sensornya. Ini sebenarnya ada spesifikasinya juga, Anda bisa beli transistor jenis ini, heater ini, dan transistor jenis sensor untuk baca suhu ya. Seperti ini saja, tentunya cukup simpel. Dan ini micro Arduino-nya ini, kelemahannya dia tidak bisa connect internet. Karena apa? Dia cukup untuk lokal saja, dia nggak ada ya, seperti Node MCU yang ada 8266 ESP8266 atau ESP32 tadi yang bisa connect ke internet ya. Makanya alat mikronya ini dengan kita ganti, maka kita sudah memiliki kelebihan dibandingkan punyanya Brigham University ya. Meskipun sederhana seperti ini, itu aja sudah bisa menguasai dunia ya. Dia bisa ekspor jadi 7.000-an produk ke seluruh dunia, ke banyak negara ya. Nah, seperti ini yang ingin kita tirukan sebenarnya. Mudah-mudahan di antara Anda nanti ada yang bisa
Minimal tahap pertama adalah open loop saja dulu. Jadi Anda hanya ngambil data suhunya dulu atau ngirim sekedar heaternya dulu, ngirim pemanasnya dulu. Secara open loop kan kalau heaternya ini ada tambah bitnya, maka yang ditangkap di sensor pembacaan suhunya kan juga nambah. Nah, maksud saya belum pakai PID juga enggak apa-apa. PID-nya itu nanti dulu. Jadi Anda trap secara open loop. Jadi Anda naik turunkan heaternya ini, maka suhunya juga akan naik turun ya. Nah, seperti itu saja. Itu saya sudah senang. Nanti kalau itu sudah berhasil, nah tinggal satu step lagi, ditambahkan persamaan PID ya. Ditambahkan persamaan PID, nanti menaik turunkan suhunya tidak bisa dengan cara langsung ngedrap di heater ini, tetapi dengan cara mentuning parameter PID-nya ya. Jadi dibelokkan ke parameter tuningnya ya. Seperti kita pelajari minggu lalu di pelajaran PID ya. Jadi untuk mengubah menaik turunkan suhu ini tidak boleh langsung dengan cara ngedraft ini. Memang kalau Anda kirim langsung data ke heater ini, naik juga suhunya ya. Tetapi Anda tidak dapatkan tuningnya, proses tuning PID-nya. Makanya dibantu oleh satu persamaan blok PID. Ini yang tadi ya. Ini PCB-nya, yang PID-nya kemarin, mana persamaan gambar PID, nah ini. Di gambar PID-nya, seperti ini. Jadi Anda tidak bisa langsung dari ini Anda hilangkan, yang sebelah sini Anda hilangkan, maka Anda sudah bisa dapatkan dalam bentuk open loop sebenarnya ya. Jadi ini misalnya yang PID ini tidak ada, blok sebelah kiri ini tidak ada, Anda sebenarnya sudah bisa melakukan kontrol, tapi kontrolnya secara open loop ya. Caranya apa? Ya Anda naik turunkan aktuator ini, aktuator heater tadi Anda naik turunkan, maka Anda sudah dapat baca sensornya ini sudah naik turun. Nah itu namanya secara open loop. Nah yang kita inginkan adalah Anda tidak bisa langsung ngedrap ke aktuator ini, tetapi Anda melalui parameter dari PID ini ya. Ini Anda tuningnya lewat sini ya. Maka Anda tambahkan PID. Nah, PID ini dia infonya adalah berupa error, yaitu selisih yang Anda inginkan ini, set point dengan yang terbaca sensornya ini. Ya, ini dapatlah error. Nah, errornya ini yang dikalikan dengan gain proporsional, ditambahkan seper time integral, dikalikan errornya, dan seterusnya ya. Ya, itu adalah persamaan PID yang lalu. Nah, kalau Anda sudah bisa seperti ini sudah jadi closed loop ya. Ya, saya tidak tahu, saya tidak terlalu ini ya, saya tidak ingin terlalu mulu-mulu sih, misalnya satu kelas semua harus PID, tidak. Jadi nanti mungkin satu kelas hanya ada yang bisa sampai ngedrap saja, ngirim aktuatornya dan sudah dapat sensor saja ya. Itu saya sudah senang ya. Jadi Anda secara open loop saja, itu saya sudah senang ya. Artinya Anda sudah mencoba menerapkan kontrol tetapi secara open loop. Nah, yang penting Anda harus ada mikronya, harus ada sensornya ya. Ya, ini yang paling gampang adalah pakai sensor suhu ini. Kemudian kalau yang kedua ini sudah beda lagi. Ini nanti pakai model predictive control. Ini yang sudah advance. Anda nggak usah belajar yang ini ya, karena kita tidak spesifik ke sini. Tetapi yang atas ini saja yang pakai BID ya. Kenapa? Ya karena tuningnya ini untuk mendapatkan tuning dengan mengganti-ganti gain proporsional, waktu integral dan waktu derivatifnya. Cara tuning itu seperti yang saya info yang lalu, itu nantinya Anda bisa gantikan dengan otomatis ya. Tidak harus dengan manual ya. Dengan otomatis nanti bisa dengan bantuan algoritma. Nah, disinilah informatika bisa gabung di elektro ini ya. Jadi nanti Anda tuningnya bisa pakai AI, bisa pakai deep learning, bisa pakai n-colony, bisa extreme learning, bisa pakai yang lain-lain ya. Jadi yang Anda pelajari di mata kuliah kecerdasan buatan atau di machine learning bisa digabungkan dengan kuliah microcontroller ini. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya sih kalau Anda sudah jadi klub gini sudah sangat bagus sekali dan Anda rasanya bisa lanjut ke skripsi kalau Anda sudah bisa seperti ini. Untuk bisa seperti ini kan Anda sudah harus lengkap sistemnya loop tertutup dan PID-nya juga sudah berjalan ya. Nah, kalau menggunakan slide saya ini sebenarnya kan dari Prof ini John Hiddle ini tadi yang dari Brigham ini kan sudah memberi kita termasuk ini detailnya ya.
sensornya Anda pakai termistor saja ya. Kemudian untuk aktuatornya menggunakan transistor heater, ada spesifikasinya sebenarnya ya, di TID berapa ini ada sendiri ya. Jadi sebenarnya untuk aktuatornya ini yang A ini simbolnya saya lupa spesifikasinya, tapi Anda bisa cari lebih detail mungkin di slide ini atau enggak. Kemudian yang untuk sensornya pakai termistor, dia jelas ya termistornya ini. Ya, ini saja sebenarnya. Kemudian ada indikator LED-nya kalau untuk kedip-kedip. Nah, dia juga sudah ngasih kita gambaran bentuk PCB-nya ya. Jadi bentuknya ini sebenarnya kalau saya lupa dulu kayaknya juga sudah ada ininya ya. PCB yang siap pakai untuk di solder itu sudah ada, cuman saya lupa ininya. Tapi Anda tinggal nyari di tadi alamat-alamat tadi, AP monitor tadi, nanti Anda bisa dapatkan ini PCB-nya ini. Anda bisa langsung pesan ke tukang PCB sebenarnya kalau Anda mau ini untuk menjadikan seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya tidak terlalu mentarget Anda bisa sampai di sini, tapi minimal Anda sudah pernah mempraktekkan bagaimana secara open loop, itu saya sudah senang sebenarnya ya. Tapi kalau ada yang sampai ke PID, yang saya ngajar tahun berapa itu, tahun lalu mungkin, Dani dan kawan-kawan itu mereka bisa sampai menerapkan PID ya. Cuman saya lupa ini laporan dokumentasinya saya simpan di mana itu. Nah, nanti Anda juga bikin semacam laporan dokumentasi kecil-kecilan untuk menuliskan hasil riset Anda ya. Jadi saya lupa saya taruh di mana. Mereka juga sudah bisa membuat seperti ini dan karena waktu itu offline jadi komunikasi dengan saya bisa cepat. Termasuk mereka mengganti dengan Node MCU sehingga kemudian tuningnya itu bisa lewat handphone ya. Jadi tuning PID-nya bisa lewat handphone. Tapi itu saya kira yang ini saja. Yang tertarik banget ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Ini penerapan mikro yang menurut saya sudah layak bernilai profesional. Jadi kalau Anda sudah bisa seperti ini, saya kira pelajaran mikro kita ini baru punya nilai manfaat yang sangat tinggi ya. Semangatnya adalah seperti universitas di Provo tadi ya. Universitas di Provo ini yang dia nyiapkan labnya. Ini kan ada ininya dia bikin alamat sendiri AP monitor, tapi kalau kampusnya dia kan Brigham University ya. Jadi ini dia kembangkan sendiri untuk memudahkan ini. Sudah lengkap semua sama videonya dan sebagainya. Ini sudah luar biasa, ini pekerjaan bertahun-tahun dan tim yang kuat ya. Tapi sebenarnya simpel saja hardware-nya, tetapi memiliki di sini konsep-konsep yang luar biasa. Bisa didekati dengan order 1, 2, dan seterusnya. Tapi itu mungkin yang mau lebih spesifik saja. Tapi kita langsung ngambil shortcut ke PID-nya saja. Ya. Kita ngambil PID-nya, kenapa? Ya supaya Anda bisa lakukan tuning. Tuningnya adalah bisa menggunakan manual, juga bisa menggunakan algoritma ya. Mana PID ya ini ya, Anda bisa ngambil yang PID-nya saja. Nah, ini untuk PID-nya, persamaannya kan sudah saya ulang-ulang berkali-kali, kemudian proses tuningnya kan juga sudah, dan Anda sudah bisa download ini untuk menginspirasi bagaimana cara kerja PID. Ini interaktif widgetnya ini bisa Anda download, Anda jalankan di lokal kan, ini kan sudah saya jelaskan yang lalu. Jadi program ini bisa Anda jalankan di lokal. Nah, kemudian yang khusus untuk PID yang berbasis GUI supaya bagus, kan Anda sudah saya kasih linknya di grup ya. Anda bisa download dan kalau Anda jalankan, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini yang GUI ya. Ini yang bentuknya GUI. Nah, cuman ya, kalau Anda memang tetap mau dua seperti ini, ya ini bisa pakai dua. Karena dia memang ada dua heater ya, ada dua pemanas dan ada dua sensor suhu. Maka dia bisa bikin dua PID begini. Nah, sebenarnya ini nanti tujuannya dalam jangka panjang, misalnya untuk skripsi dan sebagainya, kalau Anda misalnya dua-duanya ada begini,
Maka yang satu tanpa melakukan tuning menggunakan katakanlah pakai deep learning atau pakai genetic algorithm, pakai N-colony dan sebagainya yang pakai AI, mungkin yang satu tetap pakai PID yang standar ya, standar PID dibandingkan yang menggunakan AI base ya. Ini jadi terutama di proses PID-nya ini, PID option-nya kan pemilihan kin proporsional KC atau waktu integral tau I dan waktu derivatif tau D-nya ini, kan Anda bisa kemarin di konsep kita bisa pakai Ziegler-Nichols ya. Ya Anda bisa pakai Ziegler-Nichols. Nah mungkin yang di sini yang temperatur kedua untuk menghasilkan kendali yang kedua ini, Anda bisa saja menggunakan menggunakan AI ya. Jadi tidak harus manual begini. Tapi untuk tahap pertamanya kan Anda lakukan manual dulu. Nah ini, dan yang saya punya ini karena kalau Anda mungkin jalan tapi Anda jalannya tidak pakai yang Arduino, Anda pakai yang demo. Kalau Anda mau jalan nggak ada mikronya, pakai demo. Tapi kalau saya kan ada alat mikronya, jadi kalau saya ada mikronya, maka nanti akan jalan seperti ini. Ini karena saya sudah ada alat mikro yang saya beli dari Blingyam tadi ini ya. Saya ada alatnya ini saya ada alatnya, maka di saya bisa keluar seperti ini. Ini saya menggunakan TC Lab yang ini. Kemudian ini sudah saya tadi tes sebelum ngajar tadi sudah saya jalankan seperti ini. Nah ini cara bacanya gimana? Nah ini adalah set point-nya. Ini set point yang kita inginkan. Yang tadi di awalnya di sini di 30, kemudian pada waktu keberapa ini? Ini waktu ke ini 0,5 menit itu kita naikkan ininya ya, suhunya di 47. Nah, ternyata apa? Nah, ini keluaran dari keluaran dari mikro kita ini dia bisa mengikuti. Nah, ini mengikuti berdasarkan apa? Dia tetap menggunakan parameter PID yang di awal ini. Dia tidak ada perubahan tuning di sini. Jadi ini tuningnya masih tetap. Nah, sebenarnya tuning-tuning ini Anda bisa ganti secara automatically nanti menggunakan algoritma ya. Tapi itu yang sudah advance. Untuk kuliah kita cukup pakai manual ini. Kalau Anda sudah berhasil, sudah cukup bagus. Meskipun tidak berhasil sampai sini, hanya sekedar data acquisition, memonitoring suhunya, saya juga sudah senang ya. Jadi Anda dengan cara nge-drop langsung ya. Jadi mungkin di bawahnya sini ada naik turunkan heaternya, mungkin langsung suhunya juga naik. Jadi tidak diputar dulu ke PID. Yang lain-lain ini bisa diabaikan, ini sebenarnya ada konsep sendiri, MPC kan model predictive control, ini mungkin yang ini saja, yang advance aja, kita cukup yang pakai PID. Nah begini bentuknya, jadinya kalau kita menggunakan alatnya mereka, seperti ini, dan ini kalau saya lanjutkan lagi, ini juga akan jalan lagi ya. Nah, ini dia Arduino Connect pada port COM8 ya, ada baud rate-nya 11.5.200 seperti ini. Ini kalau ada alatnya yang terkonek di laptop saya, maka bentuknya seperti ini. Dan ini hasil pembacaan mikronya ya. Ini adalah set point-nya. Nah, ini dia akan mengikuti sampai terukur ya. Nah, ini bedanya ada seperti ini. Nanti kalau Anda di tempat Anda kalau nggak ada mikronya, pakai yang program satunya, yang demo saja. Yang ini yang satunya yang menggunakan kontrol Arduino ya. Kontrol Arduino. Nah, ini dia akan menuju set point. Dan programnya ada di yang tadi, yang sudah Anda download ya di TC Lab Jupyter Master itu. Ini kan linknya untuk download sudah saya kasih. Nah, Anda bisa pakai yang demo. Kalau di saya karena ada Arduino-nya, pakai Arduino ini. Kalau Anda kan yang kontrol demonya ini. Itu mungkin Anda bisa panggil seperti di contoh demonya. Di alamat websitenya dia kan ada. Cara manggilnya kan begini.
Nah, ini yang bedanya dengan yang ada mikro sama tidak. Kalau yang demo hanya kontrol demo saja. Kalau yang satunya kontrol Arduino ya. Ini Anda jalankan, dia juga akan jalan seperti yang ini. Cuman ini saya masih jalan yang pakai real time. Ini menggunakan PC Lab yang terkoneksi ya ke laptop. Ini Anda bisa belajar dari codingnya dia. Untuk melihat codingnya, Anda juga bisa lihat di sini. Jadi yang saya pakai kan kontrol Arduino ini ya. Yang ini sudah saya modif sedikit-sedikit. Yang ini yang masih asli. Nah, ini yang di sini .py juga bisa dibaca di Jupyter, tetapi Anda nggak bisa ngeran langsung di sini ya. Nah, ini tapi Anda bisa edit dan seterusnya. Nah, di sini dia butuh beberapa yang harus diinstal seperti library widget ini supaya tampilan GUI-nya bisa bagus dan seterusnya ya. Threading ini supaya Anda bisa dua jalan. Jadi ini thread, sistem thread ini di Python juga punya selain Java ya. Jadi di sini kan ini kan dua-duanya running, ini kan karena threading. Jadi dia nggak harus nunggu ini selesai baru sekuensial ke sini. Tidak, ini bisa jalan bareng ini. Nah, seperti ini bagusnya Python ya. Kemudian yang lain-lain Anda bisa indikan sendiri, library time untuk menampilkan waktu, NumPy, numerical Python-nya, Gecko ini ada library lain Gecko yang biasa, mungkin nanti Anda bisa lihat dokumentasinya, Wikiplot ini untuk ngeplot saja. Nah, TC-Lab di sini yang Anda kan tidak punya ya. Jadi TC-Lab ini Anda harus punya alatnya dulu, yang ini tadi. Nah, ini TC-Lab barangnya. Ini Anda harus belinya ini bisa pakai credit card ya. Ini belinya di sini. Ini pakai PayPal, harganya $35. Ini datang ke Indonesia, kemungkinan setengah bulanan baru nyampe atau sampai 1 bulan ya. Agak lama nyampe ke Indonesia. Nah, ini yang tadi alat ini yang ingin kita tirukan ya. Yang ingin kita buat supaya kalau Anda mau beli tidak harus beli ke Amerika. Ini masih jalan seperti ini. Nah, ini bagusnya ini. Jadi dengan alat yang sama ini sebenarnya saya tinggal memodif di tuningnya ini. Jadi saya tidak mau pakai Ziegler-Nichols. Misalnya saya pakai yang lain, pakai AI, pakai pakai deep learning, pakai neural, pakai fuzzy dan lain-lain ya. Ini tinggal bagaimana proses tuningnya ini saja, otomatis, jadi tidak perlu manual diubah-ubah, tapi ini berubah sendiri secara otomatis menggunakan algoritma. Jadi sebenarnya sudah ada alatnya ini, tinggal saya tambahkan sedikit untuk saya kembangkan menjadi AI based tuning ya. Cuman kadang dosen ini keinginannya banyak, jadi dosen itu keinginannya banyak, tapi waktunya sedikit. Nah, makanya kalau ada mahasiswa yang bisa merealisasikan ide-ide itu, maka akan lebih baik. Jadi kita perlu bantuan, kita perlu tim, termasuk sebenarnya kalau bisa koneksi ke internet, tuning-tuningnya ini bisa dilakukan lewat handphone ya. Jadi Anda tombol di MATLAB, bukan di MATLAB, di handphone, nanti bisa di-drag ini ya. Seperti itu, nah ini sudah jalan cukup bagus hasilnya. Ini sudah real time, ini sudah jalan terus mikronya. Kalau kita hentikan, kita tinggal tombol stop. Nah, seperti ini. Ini sempat overshoot dan dia turun kembali. Nah, ini naiknya ini kan dengan memberikan parameter PID seperti ini ya. Gain proporsionalnya, waktu integralnya, waktu derivatifnya. Sudah, saya sebenarnya pakai alat ini saja, cuman tinggal waktunya saja. Atau kalau Anda mau ngelanjutin ini juga bisa, cuman kan alatnya cuma satu, jadi nunggu yang kita lagi pesen aja. Jadi ini kan saya sudah pesen alat ini, cuman belum jadi-jadi ya, karena nunggu sponsor, karena minimal pesan harus 100 kit. Harus 100 kit, jadi kita bisa langsung sekalian masarkan nanti. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Yang saya jelaskan tadi kira-kira bisa nangkep. Terutama ini kalau Anda nyoba yang demo ini saja,
Jadi kalau ini sudah ada download, ini kan alamatnya sudah saya berikan, downloadnya di mana, Jupyter PC Lab ini sudah ada di grup. Saya lupa menginfokannya kapan hari itu kan. Sudah ada di atas. Anda tinggal download saja. Nah, inilah PC Lab Jupyter ini. Jadi ini sudah saya infokan di grup. Anda tinggal download. Ini kan, ini Anda tinggal download. Dan di belakang sendiri, di bawah ya, di bawah ini kan ada cara menjalankannya. Nah, ini cara menjalankannya, Anda tinggal copy saja di Jupyter tadi. Ini ada cara jalankannya, dan termasuk konfigurasinya. Ini kalau saya jalankan di punya saya kan ini jadinya. Nah, ini yang kalau saya tidak pakai koneksi ke alat PC Lab, maka yang dipanggil adalah kontrol demo, ya kan? Kontrol demo yang dipanggil. Kontrol demo ini yang dipanggil adalah kontrol demo. Ya, kontrol demo di sini tidak ada import PC Lab bedanya ya. Jadi bedanya di sini tidak disebutkan Nah, di sini berhenti sampai di sini saja. Jadi untuk yang kontrol demo tidak ada import PC Lab. Coba bandingkan dengan yang kontrol Arduino. Nah, di sini ada from PC Lab, import PC Lab. Nah, ini bedanya ya. Dan yang sudah saya jalankan ini yang mana tadi? Ya, yang tadi sudah saya jalankan. Ya, ini sudah saya modif Arduino jadi Arduino Zoo dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya sama karena ini sudah memanggil PC Lab. Buktinya mana? Nah, ini di bawah di sini infonya. Nah, ini PC Lab firmware version berapa jalan di sini ya. Nah, seperti itu. Ya, Anda kalau mau beli PC Lab yang ini juga bisa, tapi 1 bulan baru nyampe. Anda kelamaan ya, mending bikin sendiri. Anda pakai termistor sederhana, dibaca. Nggak harus termistor, pakai LM35 kalau sekedar nampilin suhu juga bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita tadi yang demo, Anda pakai ini, Anda jalankan juga langsung jalan yang demo ya. Tentunya Anda harus library apa ini Anda install dulu. Widgetnya harus diinstal dan sebagainya. Cara installnya di command prompt kan bisa ya. Tinggal pip spasi install nama library-nya ya. Kalau diinstal seperti itu rewel, dia nggak mau, ya di-download saja. Jadi nama library-nya di-download, ditaruh di folder, jalankan langsung dari folder di command prompt. Pip spasi install, nah ya yang hasil Anda download tadi library-nya. Seperti itu masih rewel juga, ya Anda tinggal taruh manual, ditaruh di manual di lokasinya set ini ya, Python di mana library-nya. Itu mungkin ada yang punya kendala nginstal. Ya, ini contohnya ya, IP widget ini saya nggak tahu, mungkin nanti ada yang modul not found IP widget berarti belum diinstal. Maka cara nginstal di command prompt-nya kan Anda juga pakai pip ya. Jadi ya, enaknya pakai Google ini kan Anda langsung ketikkan perintahnya juga bisa. Pip install widget tadi lah. Nah, ini langsung ada tuh. Nah, ini nanti Anda akan diarahkan di biasanya Pi ini ORG-nya ya. Ini Pi ya. Nah, ini juga bisa di sini. Nah, ini loh. Jadi kalau Anda mau nginstal IP widget ini yang the last version-nya kan adalah 751. Ini cukup Anda copy. Ini copy to clipboard. Ini pip install IP widget. Ini sudah Anda jalankan lewat command prompt. Nah, Anda tinggal jalankan lewat command prompt. Jangan lupa command prompt-nya Anda panggilnya lewat run as administrator. Nah, ini seperti ini loh. Nah, sudah paste di sini. Nah, di paste yang ini ya. Ini copy. Paste di sini. Nah, ini kalau Anda install, dia akan jalan. Kalau sudah ada, already satisfied. Ya. Pip install IP spasi jet. Nah, gitu aja.
Nah, misalnya di tempat Anda tidak berhasil ya, time out atau apa, nggak bisa berhasil diinstal. Cara lainnya kan di sini ada download filenya. Nah, nanti Anda cari WHL filenya. Atau kalau nggak ada ya zip filenya ya. Ini download filenya dibuka. Nah, jadi kalau cara pip install gagal, nah di sini ada WHL-nya biasanya. Nah, ini loh. Nah, ini Anda download saja. Ini Anda download, nanti Anda di folder, setelah di-download ini, Anda taruh di folder yang gampang dilihat, sudah Anda pindah ke folder itu, sudah Anda ketikkan perintah yang sama, api install, ya, kemudian diganti namanya yang Anda download tadi, api widget, apa, dot, spasi, atau ini apa, minus 51 versinya. Nah, ini cara lainnya ya. Kemudian jika cara ini tidak berhasil lagi, nah ini cara yang paling terakhir. Ya, jadi cara installnya tadi cukup pakai pip install ini, biasanya langsung berhasil, Anda sudah seneng ya. Pakai pip install spasi api widget berhasil biasanya. Ada kadang tidak berhasil ya. Kalau misalnya tidak berhasil, caranya Anda download WHL-nya. Nanti lewat WHL ini Anda pindahkan di folder yang gampang diingat, misalnya C gitu. Nanti Anda masuk ke C, pip, spasi, install, ya nama file yang Anda download tadi. Ternyata itu tidak berhasil juga. Nah, ini Anda download yang target-nya ini ya. Ini adalah source-nya di sini. Ini sudah yang paling terakhir, jadi langsung ke library-nya ya. Jadi kalau Anda download ini ada library-nya, baru nanti Anda copy ke foldernya library di mana tempat Python Anda nyimpan library ya. Jadi biasanya kan kalau kita ini posisinya ada view-nya ini ada apa kan? Ini ya, yang hidden-nya ini Anda munculin dulu. Ini kan biasanya hidden-nya ditutup. Nah, ini kalau Anda tampilin, nah maka program datanya ini muncul ya kan. Biasanya kan disimpan di program data, nanti Anda cari, nah konda-konda itu ada di sini. Nah ini anaconda ini lah. Nah, anaconda ini nanti Anda biasanya cari di library kemudian pindah ke set paket. Nah, ke set paket di sinilah tempatnya library Python Anda berada ya. Ini caranya. Jadi nanti kalau Anda IP widget, Anda cari di sini mesti ada IP widget. Nah, ini ya. IP widget ada di sini, IP widget 742 yang saya punya, tapi ini juga sudah jalan. Yang terbaru tadi IP widget 751 ya. Ini lebih baru lagi. Tapi Anda meskipun tidak pakai 751, seperti saya ini kan, saya baru pakai 742, ini juga sudah jalan ya. Ini caranya kalau Anda sudah the last way ini, sudah cara terakhir kalau bundle ya, biasanya kan ada library yang bundle yang nggak mau diinstal. Pakai pip nggak mau, di-download WHL-nya juga nggak mau, ini install WHL-nya. Tapi biasanya step pertama ini kalau berhasil ya sudah nggak usah download WHL. Kalau gagal, baru Anda download WHL, jalankan lewat folder, pip spasi install nama WHL-nya. Kalau itu gagal juga, download source-nya ini. Download source-nya diekstrak, kemudian Anda taruh di folder di mana library Python berada. Tempatnya biasanya ini Anda hidden file-nya dimunculin dulu. Kalau biasanya tempatnya di program data anaconda lib set paket. Nah, disinilah tersembunyi semua library Python yang diinstal, biasanya pakai pip spasi install nama library-nya. Ya, kalau sudah, jangan lupa dikembalikan lagi, hidden file-nya ditutup. Nah, nanti sudah hilang lagi dia. Nah, di sini sudah hilang lagi program datanya ya. Ini setelah Anda kembalikan hidden file-nya, hidden item. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 cara kalau Anda mungkin kesulitan install library, itu biasanya sih langsung pakai pip spasi install nama library-nya sudah jalan. Kalau gagal, di bawah ini biasanya ada tulisannya download file, download saja WHL-nya, jalankan pip spasi install nama WHL, gagal juga, download source code-nya, taruh di library Python berada. Hanya seperti itu saja. Itu berlaku untuk semua library Python berada ya, apapun library-nya. Anda mau kuliah, mata kuliah apa yang paling sulit, itu sama caranya ya. Jadi seperti itu langkahnya. Maka di sini kan Anda butuh folder-folder library-library, mulai API widget dan seterusnya ya. Dan seterusnya nanti kalau
library-library ini bermasalah atau ada not found, caranya seperti tadi. Cari di Google, pip install nama library yang Anda bermasalah. Nah, ini misalnya Gecko, ya sama. Pip spasi install Gecko. Nah, gitu ya. Nanti Anda akan diarahkan di mana tempatnya. Nanti Anda diarahkan di mana tempatnya atau caranya bagaimana. Nah, ini di sini ya, ini Gecko. Yang terbaru adalah 028. Anda tinggal ketik pip spasi install Gecko ya. Ini Anda copy to clipboard, jalankan di command prompt. Kalau gagal, di sini ada download filenya. Nah, Anda cari WHL-nya. Langsung dijalankan lewat folder C misalnya, pip spasi install nama Gecko file WHL-nya. Gagal juga, download source code-nya ya. Lalu dari source code-nya dipaksa masuk ke dalam library Python. Nah, itu 3 caranya. Tapi kalau sudah pakai pip spasi install otomatis jalan, ya sudah, nggak usah dilanjut ke yang lain. Seperti itu, mungkin ada yang sudah mencoba dan sudah keluar hasilnya. Ini yang kalau yang demo saja, Anda pakai yang ini, kontrol demo. Tapi yang sudah punya alat hardware-nya, yang sudah punya microcontroller ini, yang sudah pakai mikro ini, Anda bisa pakai seperti saya yang ada DC Lab-nya ini ya. Ini pakai kontrol Arduino ini ya. Ini seperti itu saja langkahnya yang pakai demo, ini yang demo. Kemudian nanti Anda tinggal pelajari pelan-pelan di sini. Di sini ada source code-nya jelas step by step-nya. Ini tinggal Anda pelajari step by step. Kalau yang ini, yang demo kan ini, jadi sudah tinggal dijalankan yang demo seperti ini, arahkan ke PID, ya kan? Satu step lagi, konfigurasi dari PID-nya dijalankan juga. Nah, di sini opsi PID-nya Anda bisa tampilin. Nah, ya. Nah, dari sini kan kalau pakai yang demo, ini Anda tidak perlu hardware. Ini Anda bisa langsung jalankan di sini untuk simulasinya ya. Start. Ini sudah berjalan seperti ini. Nah, ini dia lebih cepat karena dia hanya simulasi. Yang tadi kan baca hardware yang ini. Ini yang diambil mungkin dari Ziegler-Nichols ya, parameter PID. Nah, ini aksi kontrolnya. Ini U kalau di teorinya kan, ini aksi kontrol yang akan diberikan ke plan berupa pemanas ya, yang akan diberikan supaya apa? Suhunya sesuai yang kita inginkan ini. Demikian juga kalau kita naikkan suhunya, kita set, suhunya kita naikkan, kita set. Nah, maka dia juga akan bisa mengikuti ya. Seperti ini saja. Nah, inilah cara Python membuat GUI ya. Graphical User Interface di Python juga bisa dibuat seperti ini. Dia akan memanfaatkan widget-widget tadi itu. Yang nanti Anda bisa Anda siapkan, install dulu widgetnya dan seterusnya ya. Seperti ini. Jadi ini sudah, sistem ini sudah bisa ngikutin. Dan ini kan output yang diinginkan, kemudian ini aksi kontrol yang diberikan, kemudian ini settingnya, dan ini adalah parameter PID-nya. Nah, minimal Anda seperti ini sudah bisa jadi satu paper. Ini sudah bisa jadi satu paper, cuman Anda tuningnya ini kan masih manual ya. Nah, kalau Anda tuningnya ini, meskipun masih menggunakan demo ini, menggunakan simulasi, tetapi kalau tuningnya ini Anda sudah menggunakan fuzzy, menggunakan GA, deep learning, dan sebagainya, itu saya kira juga bisa jadi paper lagi ya. Jadi saya kira untuk membuat paper di bidang IT cukup mudah, terutama kalau Anda menguasai microcontroller. Nah, apalagi kalau yang sudah saya terapkan tadi, yang ini saya stop dulu, yang menggunakan yang menggunakan benar-benar ke mikronya. Nah, ini kan sudah ada microcontrollernya, maka yang ini benar-benar real time. Nah, yang satu nanti bisa menggunakan standar PID, yang satunya bisa menggunakan PID fuzzy, PID neural, dan lain-lain. Nanti bisa dibandingkan begini kurvanya ya. Nah, termasuk aksi kontrolnya yang dihasilkan juga akan muncul. Nah, termasuk parameter PID-nya ini harusnya berubah-ubah secara otomatis mengikuti
performance dari AI-nya. Kira-kira seperti itu minimal yang demo ini. Ini mungkin apa ada yang belum jalan di laptop Anda ini? Kira-kira ada kendala jalan tidaknya ini? Saya inginnya Anda membentuk tim, nanti Anda berdasarkan tim coba bikin report hasilnya, termasuk kalau Anda mau menunjukkan ke teman-teman presentasi menggantikan saya seperti ini juga boleh ya. Kalau ada yang ingin menampilkan hasil risetnya, mungkin kalau malu presentasi ya dalam bentuk report apa-apa ya. Tapi syukur-syukur kalau ada yang memang, Pak ini saya mau menunjukkan, mohon izin, ini yang sudah saya kerjakan, wah saya senang sekali. Jadi kita membiasakan bahwa Anda bisa menunjukkan kemampuan masing-masing tanpa paksaan. Kita kurang terbiasa ya, jadi supaya tidak terlalu wajib, janganlah ya. Jadi Anda harus membiasakan, Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan. Kalau yang menurut Anda baik, saya harus presentasi ya. Sama seperti Anda bimbingan itu, kalau Anda kesulitan terus malah ngumpet nggak mau ke kampus, ya Anda rugi sendiri. Jadi sebenarnya ada progres, tidak ada progres, ya Anda muncul saja nemuin dosennya. Anda malah infokan ke dosennya, Pak saya kesulitannya ini, mohon arahan. Nah, kan nanti Anda malah dibantu sama dosennya. Ada diskusi, jadi jangan malah dihindari, malah Anda nggak selesai-selesai. Justru kalau Anda, ini Pak mohon izin saya mau konsultasi ini, saya mau tunjukkan riset saya, bisa lewat Zoom, bisa lewat Gmeet, bisa, atau mau di kampus, kalau di kampus di jadwal, saya gilirannya Rabu Jumat di kampus. Ini yang semester gasal ya. Nanti semester genap beda lagi, mungkin genap akan lebih banyak di kampus mungkin. Tetapi mahasiswa bisa 50-50 yang tadi saya lihat hasil meetingnya pimpinan, kayaknya mahasiswa nanti 50-50. Maksudnya itu pun juga harus izin orang tua masing-masing. Jadi kalau misalnya Anda sudah terlanjur di luar Surabaya kan, mungkin Anda bisa meminta daring full juga boleh kayaknya. Jadi ada yang daring full, ada yang daring 50-50, blended istilahnya. Blended learning itu 50-50. Jadi 50% Anda ke kampus, 50% dari rumah. Itu sepertinya mau diterapkan. Tetapi kalau yang di luar Jawa bagaimana, atau di luar Surabaya, nah itu tadi opsinya kayaknya nanti tergantung orang tuanya. Jadi kalau orang tua Anda mengizinkan, ya Anda ke kampus. Kalau orang tua Anda tidak mengizinkan, ya Anda daring full. Sampai ada perubahan dari Pemkot ya. Kita menunggu Satgas Pemkot. Jadi Satgas UPN berkoordinasi dengan Satgas Pemkot ya. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau riset Anda sampai di mana ya? Kok belum ada yang ingin demo atau menunjukin, Pak saya sudah bisa ini Pak, saya ingin demoin, gitu, menunjukkan. Atau susah diskusi sama tim atau gimana ya. Jadi Anda kalau ini, saya kira misalnya mikro nggak punya, ya bikin yang simulasi, tapi usahakan simulasi yang ini tadi dikembangkan. Yang ini loh. Yang ini. Tapi kalau simulasinya, Anda kan harus menambah algoritma ini. Ini proses tuningnya ini nambah algoritma, dan itu sebenarnya Anda gabungkan dengan mata kuliah lain. Jadi misalnya Anda dari mata kuliah mesin learning atau kecerdasan buatan, kan belajar fuzzy itu. Nah itu Anda bisa, ini tambahin lagi, di bawah ini ada fuzzy config gitu misalnya ya. Kalau di sini kan demo config-nya, Anda masih tambahin lagi di sini, atau di tab-nya sini juga bisa. Ini tab-nya ini ditambahi fuzzy parameternya. Ya, jadi Anda mau mentuning PID ini lewat fuzzy juga bisa ya. Tapi itu kan tidak saya ajarkan di sini. Di mikronya Anda pokoknya sudah bisa membaca ini aja, saya sudah senang sih. Sudah bisa bikin mikro nampilin hasil pembacaan mikro real time, itu saya sudah senang. Tapi kalau ada yang mau gabung dengan mata kuliah lain, AI, kecerdasan buatan, mesin learning, nah itu sudah nilai plus. Dan sebenarnya itu sudah jadi skripsi itu ya. Jadi skripsi Anda sebenarnya nggak usah susah-susah. Ganti tuningnya ini aja dengan deep learning, dengan neural, dengan extreme learning, itu sudah jadi judul ya.
Cuman alatnya ini saya baru ada satu yang beli ini tadi. Kalau yang pakai ini ya. Nah, makanya kalau bisa Anda kembangkan sendiri. Ini tadi kan saya sudah kasih presentasinya. Ini sudah dikasih kita ininya ya. PCB-nya ini. Ini Anda bawa ke tukang PCB. Ini sudah jadi. Sudah nanti Anda kalau saya dulu zaman saya kuliah di Keling gitu. Itu pesen PCB seperti ini. Kalau sekarang saya belum tanya lagi di mana ya cara pesan, mungkin Anda lebih tahu lah ya. Tinggal Anda bawa ini atau nanti bawa yang versi apa ini yang untuk PCB ini ada di webnya HP Monitor tadi. Saya dulu pernah dapat, cuman harus dicari-cari lagi, lupa alamatnya. Jadi Anda bisa dapatkan filenya ini, file desain ini asli. Nanti Anda tinggal bawa ke sana, Anda tinggal beli komponen-komponen specification-nya ini. Komponen-komponennya yang ini Anda tinggal beli ya. Termasuk heatsink-heatsinknya ini untuk pendingin dari akuator. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih bingung kira-kira belajar mikro ini kok enggak paham-paham atau seperti apa ya. Jadi Anda memang harus praktek, susah kalau enggak praktek. Yang sederhana saja, yang kemarin yang baca langsung dari serial itu harusnya Anda coba juga. Yang baca langsung dari serial, monitoring suhu, dan sebagainya. Itu kalau nggak ada mikronya kan susah ya. Jadi Anda memang harus benar-benar ke mikronya. Yang ini ya. Ini sebenarnya saya juga function-function ini kan tinggal ngambil jadi contoh-contoh saja. Ini ngambil contoh, tapi yang penting adalah program yang di mikronya. Ya ini kan program yang di anunya apa? Program yang di Python-nya ya. Yang program di mikronya kan tinggal baca port dari mikro, didefinisikan sebagai output dan sebagainya ya, kalau hanya untuk nampilin. Itu kan juga sudah saya kasihkan, program mikronya kan sudah saya berikan juga. Dulu program mikronya juga sudah saya berikan suhu Python. Karena yang mana, saya lupa juga. Pokoknya dulu programnya sudah saya pernah kirim ke Anda, tinggal Anda kembangkan lagi sebenarnya. Itu kira-kira, jadi sebenarnya saya ingin feedback dari Anda. Kira-kira yang Anda sudah bisa itu untuk mikro apa, atau sampai di mana? Kalau Anda yang mendengarkan tidak pernah praktek, susah ya. Jadi atau minimal kalau ingin konsultasi offline bisa dibawa alatnya ke kampus hari Rabu sama Jumat. Rabu Jumat insya Allah saya usahakan di kampus. Kecuali kemarin kan libur ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan ya. Nah, ini yang kemarin lah. Ini software-nya kan simpel aja kalau di mikronya. Software di mikro, di Arduino-nya kan gampang. Ini Arduino-nya ini bisa pakai Arduino Uno biasa, bisa pakai Node MCU juga sama ya. Ini ya. Ini kan kemarin salah satu contohnya, misalnya baca sensor LM35 saya taruh di pin ini, di pin A0 ya. Kemudian ini integer hasil pembacaan analog ya kan. Kemudian nanti kita perlu mengubah ke dalam millivolt dan Celsius. Nah ini maka disiapkan variabel float ya kan. Udah, untuk isinya tinggal serial bikinnya saja, nanti koneksi ke serialnya pakai baud rate berapa, bisa 11.5.200 atau 9.600 ya kan. Nah, kemudian yang program berulang-ulang di sini. Nah, pertama baca analog, ya Anda baca dari analog pin tadi, ya Anda baca di sini ya. Kemudian merubah ke millivolt. Nah, ini karena ADC-nya pakai 10 bit, kan 2/10. 2/10 itu 1024. Maka hasil yang terbaca bit analog tadi dari mikro, kita harus bagi dulu dengan bit tertingginya, yaitu 1024, baru dikalikan tenggangan referensinya. Nah, ini di datasheet diinfokan pakai 3300 mili atau 3,3 volt ya. Nah, untuk merubah ke Celsius gampang, kalau sudah ketemu mili tinggal dibagi 10. Nah, ini info ini dari mana? Ini dari datasheet-nya LM35 ya.
Nanti kalau Anda pakai sensor yang lain, bisa lain lagi hitungannya. Anda harus lihat apa? Anda harus lihat datasheet-nya. Sudah, kemudian ini kalau mau kirim ke ini, nanti mau dikirim data string Celsius ini ya, bentuknya string. Ini nanti yang kita kirim ke serial, lewat komunikasi serial ya. Ini variabelnya dalam bentuk string ya, data to send, itu mengubah Celsius yang float tadi, dirubah ke string. Kalau di Python cukup pakai str, kalau di Arduino lengkap string gini ya. Ya ini sintak-sintaknya Anda kalau sering pakai nanti hafal sendiri ya. Ini sudah menjadi string. Nah, string ini baru dikirim ke serial. Nah, kalau sudah ke serial, dia akan terus-menerus muncul di serial monitornya. Dengan demikian juga bisa Anda ambil dari apa? Dari program ini. Nah, Anda juga bisa ambil dari Python-nya. Nah, ini pakainya, bacanya Arduino data readline. Ini readline ya. Nah, ini sebenarnya kata kuncinya di sini. Nah, kata kuncinya di sini, lain-lainnya ini hanya nampilin aja supaya dia bisa terbaca di sini. Di plot sini. Ini kan hasil pembacaan kita yang lalu ya. Nah, ini enaknya ini masih ada rekaman kita, pekerjaan kita sebelumnya. Kalau ini Anda belum sempat capture untuk bikin laporan, kan tinggal di-capturein. Nah, ini sudah kita lakukan. Ini enaknya menggunakan Python ya. Nah, kalau Anda hanya mengandalkan Arduino kan sudah hilang ini hasil rekamannya ya. Nah, tetapi kalau Anda baca menggunakan Python, ini Anda masih punya rekamannya. Seperti ini ya. Nah, saya harap Anda minimal sampai di sini sudah bisa. Jadi Anda harus praktek sampai di sini. Ini sudah mengkombinasikan Python dan Arduino, ini sudah satu step lagi. Kalau ini Anda bisa, Anda sudah bisa bikin open loop sebenarnya. Bikin open loop dengan cara nge-grab di sini. Jadi ini secara open loop ini kan tidak perlu parameter PID, tapi langsung Anda drive kasih ini heater ini ya. Heaternya dinaik turunkan, maka suhunya juga akan naik turun ya. Itu namanya Anda drive secara open loop control, open loop control. Nah, seperti itu ya. Cuman yang ini yang demo, ya Anda harus bikin yang connect ke Arduino-nya. Cuman kalau yang ini kan karena saya pakai Arduino yang beli tadi, yang apa DC Lab yang beli. Kalau Anda mungkin nanti bedanya di coding ini, ya ini Anda tidak pakai DC Lab, Anda importnya ya pakai apa? Ya tergantung Anda baca kombinasi yang sudah ini serial tadi. Jadi sebenarnya Anda baca dari serial portnya pada COM berapa. Nah ini ya. Ini sudah saya berikan semua contoh-contohnya, tinggal Anda praktekkan, harus ada mikronya. Nah mikronya Anda tentunya harus beli ya, kan murah. Beli mikro Node MCU langsung juga bisa. Seperti yang saya kerjakan ini kan saya sudah jalankan di Node MCU ini. Cuma Node MCU nanti hanya ada satu, kalau Anda mau monitoring, nggak masalah sih. Jadi Anda kalau mau monitoring di sini, nah, ini nanti yang satu matikan aja, jadi munculin satu saja. Nggak masalah ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau didemokan atau mau ditampilkan, biar saya tahu progresnya. Gimana pada diem? Atau ada masukan, misalnya kalau ada kesulitan kira-kira nanti kalau sudah berat, kalau sudah ke mikro PID ini kan sudah lumayan kompleks. Nah, misalnya saya nggak mau pakai PID Pak, langsung drafting di sini. Bisa sih, jadi Anda tidak menggunakan PID ini. Kalau pakai PID kan misalnya PID fuzzy ya, Anda tidak mau langsung ngedraft ke sini, tapi ini saya ngedraftnya sudah otomatis Pak, pakai scheduling. Nah, itu juga ada ya. Jadi Anda pakai scheduling, mungkin nanti juga pakai fuzzy langsung drafting ke header, ini juga ada ya.
Jadi sebenarnya itu sistemnya masih open loop. Anda tidak menggunakan error dari set point, atau mungkin menggunakan error tapi errornya tidak melalui PID controllernya. Ya Anda misalnya tetap menggunakan error, misalnya saya ingin set point-nya 40, kok yang terbaca katakanlah 35, berarti kan ada selisih. Nah selisihnya itu langsung Anda fazikan, atau digunakan, ini nggak harus pakai fazi, pokoknya begitu Anda F ya, pakai kondisi if errornya sekian, n delta error, biasanya error dan delta error dua-duanya ya, dua inputan error dan delta error, dan iter berapa gitu ya, dan iter berapa, Anda nggak pakai BD juga bisa, dan iternya berapa. Nah, itu. Jadi if error sekian, errornya di bawah apa di atas, kalau errornya kecil atau besar, itu mempengaruhi Anda untuk merubah iternya. Bisa pakai if else saja, if else kondisi-kondisi saya juga nggak apa-apa kalau Anda mau begitu. Belum pakai fuzzy juga nggak apa-apa. Terus belum pakai widget ini juga nggak apa-apa. Misalnya Anda nggak mau pakai widget, kalau ini kan pakai widget, tampilannya begini. Anda menggunakan yang seperti saya yang pertama dulu juga nggak apa-apa ya. Nah, misalnya Anda pakai gini, cuman ini kan tidak kelihatan Anda melakukan tuning ya. Ini langsung outputnya saja ini. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Gimana? Ada yang belum nyoba sama sekali ya? Atau sudah? Kita baca mikro gitu. Jangan-jangan saya sudah terlalu jauh ke PID ini. Sudah ke PID, Anda baca mikro aja belum pernah ngoding maksudnya. Ini yang program di Arduino ini, jangan-jangan Anda belum pernah bikin. Ini kan harus ada alatnya. Nah, alatnya beli di mana, Pak? Wah, itu harusnya pertanyaan di awal-awal ya. Jadi Anda harus nyari alatnya dulu. Banyak alatnya di toko-toko genteng, ada di itu dekat kampus ITS, di Gebang, di Kepote, kan juga banyak yang jual. Di IC itu juga ada, IC Surabaya itu juga jualan mikronya. Ya minimal Anda punya untuk mencoba yang ini ya. Yang ini deh. Ya, Anda coba ini, kalau Anda belum pernah sama sekali ngoding di mikro, Anda jalankan ini, saya sudah seneng. Ini nanti Anda tampilin, sudah langsung keluar, Anda tunjukkan bahwa ini memang baca mikro. Kan baca mikro dan tidak bisa kelihatan dari codingnya ini. Kalau di codingnya ini ada serial, komnya berapa, kan ini berarti Anda baca langsung ke mikro ya. Kalau ini jalan dan di sini real time, tik, berarti memang Anda menggunakan mikro. Ya kan? Nah, maksud saya Anda cukup beli di microcontroller yang murah itu paling 75.000. Itu sudah Anda dapat mikronya. Atau kalau mau sekalian ganti dengan ESP32 yang baru ini kalau Anda misalnya nggak mau pakai Node MCU, nggak pakai Arduino Uno, Anda bisa beli ini, harganya cuma 75. 75.000 ini juga sudah bisa connect internet ya. Anda beli mikronya, terus beli LM35, terus beli apa lagi? Sudah ya. Mungkin dia ditambah resistor. Nah, ya. Itu sudah bisa untuk membuat rangkaian sederhana. Ya, ini yang programnya ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Gimana? Kepada diem aja. Belum ada gambaran. Atau dia sudah bikin sebenarnya, tapi malu mendemokan ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak paham bisa langsung tanya. Boleh lewat grup kalau malu ya. Nanti Anda bisa kendalanya sampai di mana. Nah, komtingnya ya minta tolong dibuat ini,
kelompok-kelompok proyeknya paling nggak saya diinfokan, nanti kan ketua timnya yang menginfokan progres dari kelompoknya ya. Kalau misalnya belum paham semuanya ya nggak apa-apa. Terus alasannya apa? Kalau belum beli mikro, lah itu yang jadi masalah. Anda kan harus beli mikronya, kan mikronya nggak mahal, jadi di Tokopedia cuma 75.000 ini. Sama mungkin LM35 paling nggak sampai 5.000 ya. Itu Anda sudah bisa bikin rangkaian simple yang sederhana ini. Codingnya sudah saya berikan, tinggal Anda nyoba di hardware-nya. Tuh, saya kira itu. Mudah-mudahan Anda semua punya mikronya, syukur-syukur satu kelompok bisa punya lengkap dengan tadi mau ke suhu atau mau ke motor, suhu aja ya mungkin lebih mudah. Kalau mau ke motor DC juga boleh aja, silakan. Yang biasa mungkin di robotika kan sudah biasa ngedrive motor, itu kan biasanya pakai PWM sebagai gantinya heater di sini tadi. Kemudian sensor motornya pakai speed ya, speed sensor ya, pakai encoder dan lain-lain. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Atau mau diskusi dulu sama timnya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Anda masih ini silakan diskusikan aja dengan tim. Nanti Anda kesulitannya apa, diinfokan ke grup ya, diinfokan grup, kendalanya sampai di mana. Nanti ketua timnya boleh menginfokan, kontennya minta tolong grupnya diinfokan, jadi kontennya didata kelompoknya ya. Berapa jumlah maksimalnya, Anda bebas, sampai 7 orang juga boleh, yang penting supaya ringan Anda beli microcontrollernya ya. Jadi Anda sudah saya beri kebebasan, nggak harus cuma 2 orang, nanti kalau 2 bingung pada bingung. Nah kalau 7 orang kan masih lebih banyak untuk diskusi, untuk mewujudkan paling tidak satu loop terbuka juga boleh, syukur-syukur jadi loop tertutup ya, microcontrollernya. Baik, saya kira demikian untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berdiskusi dengan timnya ya. Nanti ada kesulitan apa, kendalanya apa, bisa diinfokan di grup ya. Saya kira demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih dan tetap menjaga kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.